Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 9 saham bagus nyaris tanpa utang. Siapa yang terbaik? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Utang merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan di laporan keuangan. Tentu kamu sudah mendengarkan banyak saham yang akhirnya delisting karena tidak membayar utang. Nah, di video ini, Mimin mau sharing beberapa saham yang punya komposisi utang rendah. Selain utang, Mimin akan sertakan juga kondisi keuangan yang lain, baik dari valuasi, dividen, harga saham, dan lainnya. Pada akhirnya, dari beberapa saham tersebut, kamu akan melihat saham mana yang kira-kira punya kualitas yang paling bagus. Semoga dengan video ini, kamu mendapat referensi saham yang ingin dianalisa lebih lanjut ya. Tapi selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Tidak ada jaminan pasti profit dan kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Disclaimer on ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tolak ukur pertama yang Mimin gunakan adalah rasio debt to equity. Rasio ini memperlihatkan berapa besar utang yang dimiliki perusahaan jika membandingkan dengan ekuitasnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut ini 9 saham di bursa yang punya komposisi dari yang rendah. Pertama, Sido atau PT Sido muncul. Kedua, Ekat atau PT Eka Dharma Internasional. Ketiga, Dimas atau PT Pura Delta Lestari. 4, Inco atau PT Vel Indonesia. 5, Mika atau PT Mitra Keluarga Karya Sehat. 6, SMSM atau PT Selama Sempurna. 7, DLTA atau PT Delta Jakarta. 8, RDTX atau PT Roda Vivatex. Dan 9, CK atau PT Wilmar Cahaya Indonesia. Sekarang, mari kita lihat saham mana yang punya kualitas terbaik dari berbagai aspek. Pertama, tentu saja komposisi utang dan ekuitas. Kamu bisa lihat saham Inco punya utang terbesar dengan nominal 4,09 triliun dan saham Ekat punya utang paling rendah dengan angka 148 miliar. Dari sisi modal, Inco masih mempunyai modal paling besar dengan angka 29,54 triliun, sedangkan DLTA mempunyai modal terendah dengan angka 957 miliar. Bagaimana dengan DER? Dari rasio DER terlihat saham SMSM punya komposisi terbesar dengan angka 39,8%. Di sisi lain, saham RDTX punya DER paling rendah dengan angka 11,2%. Pertanyaannya, dari aspek ini, saham mana yang terbaik? Menurut Mimin, Inco menjadi saham yang punya kualitas terbaik. Alasannya karena Inco punya total modal terbesar mengalahkan 8 saham lainnya. Meski rasio DER saham ini bukanlah yang paling rendah, tapi struktur modal Inco masih yang terbaik. Jumlah utang sebesar 4,09 triliun pun terlihat kecil dengan jumlah ekuitas sebanyak 29,54 triliun. Kedua, valuasi PER dan PBV. Untuk rasio PER, saham CK mempunyai angka terendah sebanyak 6,54 kali, sedangkan saham Mika mempunyai angka tertinggi sebanyak 27,72 kali. Di sisi lain, dari rasio PBV, terlihat saham RDTX punya angka terendah sebanyak 0,64 kali, sedangkan saham Sido punya PBV tertinggi dengan angka 8,72 kali. Pertanyaannya, siapa yang terbaik di poin ini? Menurut Mimin, saham CK bisa dipertimbangkan. Alasannya karena saham ini yang paling stabil dari kedua valuasi. Di sisi PER, CK menduduki posisi pertama dan di sisi PBV menduduki posisi kedua. Artinya, perusahaan punya alokasi laba dan ekuitas yang stabil dibandingkan 8 saham lainnya. Ketiga, dividen. Dari sisi dividen, kamu akan melihat saham Dimas mempunyai yield terbesar dengan angka 12,76%. Sedangkan saham Inco punya yield terendah dengan angka 1,07%. Pertanyaannya, dari aspek dividen, saham mana yang terbaik? Menurut Mimin, Sido punya kualitas dividen terbaik dibandingkan 8 saham lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal secara peringkat, Sido berada di ranking 5 setelah Dimas, DLTA, CK, dan SMSM. Alasannya sederhana, karena Sido punya growth dividen yang paling stabil dari tahun ke tahun. Saham ini rutin meningkatkan jumlah dividen per tahun mengikuti dengan pertumbuhan labanya. Apalagi selama 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai 2021, laba Sido konsisten tumbuh tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun. Alasan kedua, meski punya dividen yield 3,5%, dividen payout rasio saham ini masih normal yaitu di bawah 100%. Mimin pribadi tidak terlalu suka dengan perusahaan yang punya payout rasio di atas 100%
Karena itu artinya perusahaan tersebut tidak membutuhkan laba lagi untuk ditambahkan sebagai modal. Keempat, kinerja saham. Saham SIDO mampu menghasilkan peningkatan terbesar selama 5 tahun dengan angka 204%. Sedangkan DLTA masih mencatat penurunan terbesar dengan angka 34%. Pertanyaan lagi, siapa yang terbaik di aspek ini? Menurut Mimin, EKAD menjadi saham terbaik dari sisi harga saham. Meski harganya sudah naik 136%, saham ini masih punya valuasi yang cukup rendah. Valuasi EKAD jauh lebih rendah dibandingkan SIDO yang punya kenaikan harga 204%. Artinya, secara sekilas, bisa dikatakan harga saham EKAD mungkin bisa naik lebih tinggi lagi karena dari valuasi PER dan PBV masih belum terlalu mahal. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, pertanyaannya, secara keseluruhan saham mana yang terbaik dan bisa dianalisa lebih jauh lagi? Setidaknya, ada 3 saham yang punya kelebihan di atas rata-rata, yaitu CK, SIDO, dan EKAD. CK unggul dari sisi valuasinya, SIDO unggul dari sisi dividennya, dan EKAD unggulan dari sisi prospek harga sahamnya. Oh ya, sebagai informasi, saham CK dan SIDO merupakan 2 saham yang dibahas di Analysis Report Triwulan 3 2021. Apabila kamu ingin mengetahui analisa fundamental yang lebih detail dari 2 saham ini, mungkin e-book tersebut bisa membantu. Di e-book itu, Mimin banyak membedah laporan keuangan terbaru beserta catatan kakinya. Selain itu, ada juga perkiraan harga beli dan jual yang ideal untuk 2 saham tadi. Untuk informasi pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Thank you.